Ukraina sekarang menggunakan senjatanya sendiri untuk menyerang Rusia dan tidak lagi berkonsultasi dengan Washington mengenai lokasi serangannya. Dalam beberapa hari terakhir, Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan menggarisbawahi dua kenyataan. Pertama, ia mengakui bahwa Kyiv harus berkoordinasi ketika menggunakan senjata yang dipasok Amerika Serikat dan tidak dapat menggunakannya untuk menyerang wilayah Rusia. Kedua, dan yang lebih penting, Ukraina kini memiliki bukan hanya satu, tetapi dua jenis rudal jelajah jarak jauhnya sendiri. Hanya dalam beberapa hari, Kyiv meluncurkan Long Neptune dengan jangkauan 1000 km dan Flamingo yang mampu mencapai 3000 km. Pada saat yang sama, uji coba rudal balistik jarak pendek Sapsan terus berlanjut. Sementara Washington telah menyetujui penjualan lebih dari 3.000 rudal Aram ke Ukraina. Pada bulan Agustus, Ukraina juga melancarkan kampanye udara besar-besaran terhadap infrastruktur perang Rusia. Kilang minyak, terminal, jaringan pipa, dan bahkan pembangkit listrik tenaga nuklir Kursk pun menjadi sasaran serangan. Bagaimana Flamingo dan Long Neptune akan membentuk kembali perang di Ukraina? Mari kita cari tahu jawabannya. Di antara persenjataan baru Kyiv, yang paling tangguh mungkin adalah yang memiliki nama paling lembut, Flamingo. FP5 Flamingo, demikian sebutan resminya, dilaporkan memiliki jangkauan 3.000 km. Hulu ledaknya dapat membawa hingga 1.150 kg, bahkan 20 kali lebih kuat daripada apapun yang dimiliki Ukraina sebelumnya dalam persenjataan jarak jauh. Rudal itu panjangnya 14 meter dengan lebar sayap 6 meter dan margin kesalahan diperkirakan sekitar 14 meter. Diyakini didasarkan pada desain oleh Milanion yang pertama kali diluncurkan di Abu Dhabi pada bulan Februari tahun ini. Milanion adalah konglomerat Inggris Emirat yang berkantor pusat di Abu Dhabi yang telah bekerja sama erat dengan Ukraina. Rudal itu sendiri diproduksi oleh perusahaan Ukraina Firepoint yang berafiliasi dengan Milanion. Setiap unit diperkirakan berharga sekitar $500.000, kira-kira sepertiga dari harga Tomahawk Amerika. Namun, Flamingo bukan satu-satunya rudal jarak jauh yang baru-baru ini diluncurkan Ukraina. Long Neptune yang telah lama dikenal sedang dalam tahap pengembangan juga resmi diluncurkan. Rudal Neptune asli menjadi berita utama pada 14 April 2022 ketika menenggelamkan kapal perang kebanggaan Angkatan Laut Rusia, kapal penjelajah Moskva. Saat itu, rudal tersebut merupakan rudal pertahanan pantai dengan jangkauan sekitar 300 km. Sejak itu, Biro Desain Luch telah mengembangkan versi yang ditingkatkan, Long Neptune, rudal luncur dengan jangkauan 1000 km. Rudal ini telah digunakan dengan sukses, termasuk dalam serangan terhadap kilang minyak di wilayah Krasnodar, Rusia pada 14 Maret. Ukraina juga sedang mengembangkan rudal balistik jarak pendeknya sendiri. Sapsan telah menjalani uji coba yang sukses pada bulan Juni tahun ini. Rudal ini dapat membawa muatan 480 kg dan mencapai target hingga jarak 300 km, sebuah peningkatan besar dibandingkan Tochka yang banyak digunakan pada fase awal perang yang jangkauan maksimumnya hanya 120 km. Dan itu belum semuanya. Setelah perundingan pada bulan Agustus, Donald Trump menyetujui penjualan 3.350 rudal Aram ke Ukraina. Paket senilai $850 juta yang sebagian besar dibiayai oleh Eropa diperkirakan akan tiba pada pertengahan Oktober. Ini adalah rudal jelajah yang diluncurkan dari udara yang dapat diluncurkan dari jet tempur seperti F-16. Dengan jangkauan 450 km dan hulu ledak seberat lebih dari 200 kg, harganya relatif murah, sekitar $250.000 per unit. Namun, ada satu peringatan penting. Penggunaannya akan memerlukan izin dari Washington. Kemungkinan besar, rudal ini hanya akan diizinkan untuk menyerang target Rusia di wilayah pendudukan.
Membebankan biaya perang ke wilayah musuh tetap menjadi prioritas utama bagi kepemimpinan militer Ukraina. Untuk waktu yang lama, Kyiv hanya dapat melakukannya dalam skala terbatas, terutama dengan drone ringan. Kemudian, sebuah peluang terbuka bersamaan dengan lampu hijau dari Presiden Joe Biden untuk menyerang target-target Rusia menggunakan rudal yang dipasok Amerika Serikat, termasuk ATACMS. Namun, keputusan itu dibatalkan oleh Donald Trump pada akhir musim semi tahun ini. Menurut Wall Street Journal, mengutip dua pejabat Pentagon yang tidak disebutkan namanya, larangan tersebut telah berlaku selama berbulan-bulan yang menyerang Ukraina menggunakan rudal jarak jauh untuk menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia. Sapsan, Long Neptune, dan yang terpenting Flamingo tetap berada di luar yurisdiksi Washington, membuka kemungkinan yang sama sekali baru bagi Kyiv. Patut diingat bahwa pada bulan Agustus saja, Ukraina menyerang beberapa kilang penting Rusia dan lokasi strategis lainnya. Selama 1 bulan, Kyiv menyerang 8 kilang, terminal gas Baltic Novatek, pembangkit listrik tenaga nuklir Kursk, dan pipa Druzhba. Serangan-serangan ini tidak hanya membuat Kremlin marah, tetapi juga pemerintahan Viktor Orban di Hongaria. Menurut Reuters, pemogokan ini saja telah mengurangi kapasitas penyulingan minyak Rusia sebesar 17%. Dampaknya langsung terasa. Di beberapa wilayah yang paling sensitif secara logistik di negara itu, kelangkaan bahan bakar segera terasa. Mari kita hubungkan titik-titik ini. Kilang minyak Rusia adalah kompleks yang sangat luas dan luas. Fasilitas di Ryazan misalnya mencakup luas 900 hektar atau 2.200 akre. Hingga saat ini, sebagian besar serangan Ukraina dilakukan dengan drone ringan yang, bahkan jika berhasil, paling banter hanya dapat memicu kebakaran dan melumpuhkan sebagian pabrik selama beberapa minggu, sementara tetap menjadi mangsa empuk bagi pertahanan udara Rusia. Sebaliknya, pengerahan massal Flamingo dan Long Neptune memberi Kyiv tanpa senjata nuklir kemampuan serangan yang bisa dibilang paling berbahaya yang pernah dimilikinya sejak awal perang. Produksi Flamingo sudah berjalan dengan perkiraan produksi mencapai 200 rudal per bulan pada bulan Oktober. Semua komponen utama termasuk sistem propulsi dilaporkan sedang diproduksi di Ukraina. Targetnya kemungkinan bukan hanya kilang minyak tetapi juga pembangkit listrik, pabrik senjata, terminal strategis, dan bahkan pusat komando tingkat tinggi. Dan ini bukan hulu ledak seberat 50 kg, melainkan muatan hingga 1.150 kg yang mampu menimbulkan kerusakan pada skala yang sama sekali berbeda. Ini mengubah permainan. Hingga saat ini, Ukraina tidak memiliki instrumen pembalasan simetris semacam itu. Tidak ada senjata yang mampu membawa perang ke Rusia sendiri dengan cara yang jauh lebih mengganggu. Pemadaman listrik, teror udara yang terus-menerus, kelumpuhan industri dan logistik internal. Semua ini adalah kenyataan sehari-hari bagi rakyat Ukraina, tetapi masih merupakan anomali bagi rakyat Rusia. Apakah persenjataan rudal baru Ukraina sepenuhnya membalikkan meja perang? Pernyataan itu berlebihan. Pertanyaan krusialnya adalah apakah Kyiv dapat mencapai dan mempertahankan kapasitas produksi yang tinggi untuk senjata-senjata ini? Rusia tidak tinggal diam dan kemungkinan besar telah menemukan lokasi produksi Flamingo setelah video ceroboh dari lantai pabrik diunggah daring. Namun, jika Ukraina dapat mempertahankan kartu as hati ini, hal itu akan menjadi peningkatan yang signifikan bagi kemampuan ofensifnya. Hal ini membawa kita pada salah satu paradoks utama perang. Evaluasinya selalu bergantung pada perspektif. Tidak diragukan lagi bahwa saat ini Rusia telah menjadi kekuatan dominan, terus maju meskipun mengalami kerugian besar. Rusia telah menikmati keunggulan sumber daya manusia yang menentukan kerentanan terbesar Ukraina. Moskow juga dapat mengandalkan pendekatan lunak dari Washington yang jelas mempertimbangkan kemungkinan normalisasi hubungan dengan Rusia jika mengurangi operasi di Ukraina. Perundingan bulan Agustus di Alaska, terlepas dari suasana hati yang ceria antara Trump dan Putin, sekali lagi tidak menghasilkan hasil yang konkret. Jika digabungkan,
dan dibandingkan dengan kesulitan Kremlin pada November 2022 setelah serangan Kharkiv dan Kherson serta gelombang kekuatan barat, situasi saat ini merupakan keberhasilan besar bagi Putin, menjaga Rusia tetap teguh dalam perang dan menandai kembalinya Rusia ke panggung dunia. Namun, paradoksnya adalah dibandingkan dengan paruh kedua tahun 2022 dan setelah ratusan ribu korban jiwa lainnya, Rusia baru memperoleh 1% wilayah Ukraina. Secara keseluruhan, wilayah yang direbutnya hanya 0,7% dari luas daratan Federasi Rusia. Putin telah membayarnya dengan 1 juta korban tewas dan luka-luka serta kemerosotan ekonomi. Sebagaimana kami catat dalam laporan kami tentang ekonomi Rusia, meskipun belum runtuh total, perekonomiannya beroperasi pada batas absolut. Ukraina di sisi lain menghadapi kenyataan yang sama dalam hal tenaga kerja. Keduanya tidak dapat mempertahankan hal ini tanpa batas waktu. Yang kita saksikan adalah semacam tarik-menarik. Kedua belah pihak bertaruh bahwa jika pihak lain hancur, mereka akan runtuh seperti rumah kartu. Itulah mengapa kemampuan serangan jarak jauh yang mematikan bisa terbukti sangat penting. Ukraina memahami hal itu, begitu pula Rusia. Imperialis dan nasionalis Rusia yang terkenal, Maxim Kalashnikov, pembawa acara Roy TV, baru-baru ini menulis hal berikut tentang keadaan internal Federasi Rusia. Perekonomian Rusia telah mencapai titik kritisnya akibat perang yang sedang berlangsung. Tentu saja Dugin dan Medinsky bisa mengoceh tentang kesiapan mereka untuk berperang selama 10 atau 20 tahun lagi, tetapi itu omong kosong belaka. Kita tidak punya banyak waktu. Saya juga mendengar omong kosong tentang memulai perang dengan Eropa, tentang meluncurkan perlombaan senjata nuklir baru, dan menghabiskan 90 triliun rubel untuk memodernisasi persenjataan. Itu mustahil. Perekonomian kita belum sepenuhnya runtuh, tetapi sudah mulai runtuh. Blitzkrieg yang gagal telah merampas dana Federasi Rusia sebesar 1,2 triliun dolar atau hampir 100 triliun rubel yang dibutuhkan untuk pembangunan, dan perang terus menguras sumber daya. Puluhan triliun masih akan dibutuhkan hanya untuk memperbaiki kerusakan di wilayah-wilayah yang dianeksasi. Sebentar lagi kita akan menghadapi pertanyaan sulit. Bagaimana membiayai badan-badan keamanan dan aparatur negara, bahkan pada tingkat sebelum perang, atau bagaimana menghindari keterlambatan pembayaran pensiun? Federasi Rusia sedang menuju perubahan politik yang bergejolak. Secara ekonomi, situasinya mirip dengan Uni Soviet pada tahun 1985, menjelang perestroika, dan secara politis, hal ini menyerupai Februari 1917 ketika rezim Tsar jatuh. Moskow sedang mengintensifkan upayanya mencoba membalikan keadaan secepat mungkin. Hal ini terlihat dari data pengeluaran militer. Sebagaimana dilaporkan Janis Klug, pada paruh pertama tahun 2025, belanja militer Rusia mendekati 300 miliar dolar, paritas daya beli. Biasanya, belanja militer Rusia meningkat pada paruh kedua tahun ini sehingga belanja militer Rusia sebesar 600 miliar dolar pada tahun 2025 realistis. Secara nominal, jumlahnya lebih dari 200 miliar dolar. Jadi, ketika bahkan seorang Putin yang dipuja di Alaska, Tsar, tidak mengubah posisinya sedikit pun dan Trump tampaknya puas menerimanya, kelanjutan perang tampak tak terelakkan. Strategi Ukraina semakin bertumpu pada kemampuan independennya sendiri dan dukungan finansial Eropa yang paling baik diilustrasikan oleh perluasan kompleks drone-nya dan peluncuran Flamingo dan Long Neptune. Tambahan vital bagi persenjataan rudal jarak jauhnya. Kremlin juga semakin gencar, mengarahkan perekonomian semakin ke mode perang dan mengupayakan terobosan di garis depan melalui keunggulan sumber daya manusianya. Dan tarik-menarik ini terus berlanjut tanpa ada tanda-tanda akan berakhirnya kontes mematikan ini.